Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anak-anakku sekalian. Peserta MPLS masa pengenalan sekolah SMKN 1 Cijati tahun 2020. Oke, perkenalkan, saya salah satu pengajar yang ada di SMK 1 Cijati. Dengan panggilan sehari-hari saya, panggilannya Pak Indra saja. Baik, kali ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi pada kalian, tapi pemberian materinya tidak bisa tatap muka karena yang kita tahu saat ini negara kita sedang dilanda oleh suatu pandemi atau nama kerennya itu adalah Corona atau COVID-19. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan, gimana APD kalian sudah siap atau belum? Dari mulai masker, jaga jarak, dan juga perlengkapan lainnya yang mungkin saja kalian pakai saat ini. Oke, materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah tentang pendidikan anti korupsi. Nah, tentunya kalian tahu dong, anti korupsi itu seperti apa. Korupsi itu adalah sebuah bahasa atau sebuah kata yang sudah tidak lazim lagi, sudah biasa didengar di telinga kalian masing-masing, dan ini merupakan penyakit yang harus kita berantas sama-sama. Nah, tugas kalian sebagai generasi penerus bangsa itu harus sudah siap dari sekarang dan bisa mengetahui apa itu korupsi, dampak dari korupsi, hal-hal yang bisa menyebabkan korupsi, dan yang lainnya. Oke, kita mulai saja. Nah, tujuan kita mempelajari atau tujuan kita mengetahui apa sih pendidikan anti korupsi itu, tentunya saya punya tujuan dong. Nah, tujuan umum pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini atau materi dari saya ini, walaupun kita tidak tatap muka, ya, tapi tetap materi ini harus sampai kepada kalian. Kalian diharapkan mampu memahami anti korupsi dalam melakukan kegiatan di instansinya. Maksud di instansi di sini adalah kita belajar memperlakukan anti korupsi dimulai dari alma mater kalian saat ini. Nah, alma mater kalian saat ini adalah karena kalian sudah resmi diterima di SMK 1 Cijati, otomatis alma mater kalian adalah SMKN 1 Cijati. Nah, bagaimana caranya kalian supaya bisa menerapkan tentang budaya anti korupsi atau pendidikan anti korupsi ini dalam kehidupan kalian sehari-hari selama kalian bersekolah? Dan pada umumnya adalah juga dalam setiap kehidupan kalian, maupun itu di rumah, di tempat bermain, atau di tempat-tempat manapun. Oke, kita lanjutkan. Nah, selain tujuan yang umum yang tadi saya sebutkan, ini ada tujuan pembelajaran khusus. Jadi, saya membatasi materi ini, tujuan khususnya saya rangkum menjadi 4 tujuan. Di antaranya yang pertama adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta dapat menjelaskan. Nah, otomatis nanti pembimbing kalian di kelas diharapkan nanti bisa mengarahkan kalian, siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan kembali tentang konsep korupsi. Lalu juga siapa nanti yang bisa menjelaskan anti korupsi itu apa. Yang ketiga, apa itu gratifikasi, dan yang keempat, bagaimana upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, yang bisa menjelaskan, yang bisa menjawab tentunya akan dapat reward dari panitia. Nih, panitia ganteng-ganteng, panitia yang kalem-kalem, bapak ibu gurunya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, dapat reward nih. Kira-kira rewardnya apa ya? Mobil kayaknya. Banyaklah mobil-mobilan ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini adalah gambaran negara tercinta kita, negara Indonesia.
Kita lihat di sini ada beberapa gambar yang menggambarkan kondisi atau apa saja sih yang ada di Indonesia kita. Dimulai dari pojok sebelah kiri. Nah, ini ya. Ini adalah gambar pantai. Ada yang tahu kira-kira ini? Pantainya pantai apa? Ini pantainya indah sekali. Jadi, menggambarkan bahwa di Indonesia itu ada sebuah tempat yang sangat indah, yang kalau misalkan kita tidak menikmatinya, wah ini rugi sekali. Selain ada gambar pantai, di sini juga ada gambar hutan-hutannya. Hutan ini ada banyak pohon-pohonnya, tumbuhan-tumbuhan hijau yang sangat kaya yang ada di Indonesia. Juga di kita, nah terkenal nih, kita sendiri di Kecamatan Sejati, kita tahu bahwa mata pencaharian paling besar yang ada di Kecamatan Sejati itu petani. Nah, petani itu nih, ya, sehingga semakin kayanya orang Indonesia, sawahnya aja banyak gitu. Nah, termasuk gambar ini menggambarkan bahwa negara kita itu banyak sawahnya. Selain itu juga, nah ini gambaran bahwa di negara kita itu ada tempat pertambangan yang memang pertambangan ini hanya dimiliki oleh Indonesia. Contoh ada tambang batu bara, ada tambang emas, biji besi dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga ada kilang minyak, ya. Ada juga industri-industri yang ada di kita. Ya. Ini juga sama, ini juga ada bekas pertambangan-pertambangan atau ini pertambangan yang ada di Indonesia yang menjadikan negara kita adalah negara yang kaya raya. Kaya raya sekali. Ini gambaran umumnya. Nah, tetapi di balik kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, terdapat cerita yang sangat menyedihkan. Terdapat cerita yang sangat tidak kita inginkan. Apa kira-kira? Nah, kalau kita melihat ke topik kita utama adalah pendidikan anti korupsi. Kita lihat tayangan berikutnya. Nah, ini kenyataannya. Dari yang tadi sudah kita gambarkan, kekayaan kita, ada pantai yang sangat indah, ada hutan-hutan yang lebat sekali, banyak pohon-pohon dan lain sebagainya, ada pertambangan-pertambangan yang membuat negara kita menjadi kaya, tetapi kenyataannya lihat di kita. Ya. Ini ada kondisi anak balita yang gizi buruk akibat kekurangan persediaan makanan. Padahal kita tahu tadi bahwa di negara kita banyak sawah. Otomatis kalau banyak sawah, padinya pun banyak dong. Ya. Ini ada orang yang sedang minta-minta juga membawa anaknya di punggungnya. Jembatan yang roboh, yang rusak seperti ini. Ya. Ini akibat dari apa kira-kira? Ya, akibat dari kurang berdayanya atau akibat dari korupsi yang tadi kita mulai dari awal. Ini ada anak SD yang ketika mau bersekolah dia harus menaiki jembatan seperti ini. Bayangkan di kita di Sejati kira-kira ada nggak seperti ini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Semuanya di sini tidak ada yang merasakan atau mengalami jembatan yang seperti ini. Ya. Ini juga pembangunan dam air yang roboh seperti ini, ya akibat dari kurangnya infrastruktur atau infrastruktur atau kurangnya pembangunan yang memang menggelontorkan dana yang sangat besar, tetapi dipakai atau diterapkan ke dalam pembangunannya sedikit. Gitu. Ya. Ini kenyataan dari kita. Nah, kenyataan-kenyataan ini harus kalian hapus, harus kalian buang jauh-jauh, supaya kehidupan kita, kehidupan negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini potret kemiskinan negara kita. Ya, di belakang banyak rumah-rumah yang terbuat dari ini apa nih? Dari kardus, dari sisa-sisa pembuangan orang yang sudah dibuang, dibuatkan bentuk rumah seperti ini. Ini potret yang sangat menyedihkan sekali. Negara kita terkenal negara kaya, tetapi kenyataannya adalah rumah-rumahnya seperti ini. Ya, kumuh sekali, tidak sehat, dan ini menimbulkan dampak yang sangat negatif buat kita sendiri. Oke, ini potret kemiskinan negara kita. Jadi, negara kita yang tadi kita gemur-gemurkan negara yang sangat kaya, banyak pertambangannya, banyak hutannya sangat lebat, banyak sawah-sawah, tapi ternyata negara kita adalah negara yang miskin. Itu kenyataannya yang kita alami sekarang. Nah, ini akibat dari apa?
Ini salah satunya adalah akibat dari yang disebut dengan korupsi. Ya, oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi pemahaman tentang korupsi, kita akan bahas sama-sama tentang pengertian korupsi. Nah, pengertian korupsi merupakan perilaku atau perbuatan yang tidak jujur. Ya, perilaku atau perbuatan yang tidak jujur. Artinya tidak terbuka, tidak transparan, cenderung dibohongi, yang di dalamnya termasuk, nah, bentuk-bentuknya ada beberapa macam nih. Bentuk kebusukan. Kebusukan itu kalau misalkan kata orang-orang, kebusukan sekecil apapun suatu saat pasti akan tercium. Atau secara peribahasa mengatakan apa? Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan sebuah bangkai pasti akan tercium juga. Selain bentuk kebusukan, keburukan juga. Dimulai perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang kurang menyenangkan, ya. Kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoral. Artinya amoral di sini adalah tindakan-tindakan yang tidak bermoral atau yang tidak menggunakan akidah-akidah negara kita, yaitu yang menggunakan negara Pancasila. Nah, itu pengertian korupsi. Jadi pengertian korupsi itu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, busuk, buruk, penggelapan, amoral, itu disebut korupsi. Sehingga di antara kalian, kalau kalian melakukan hal-hal yang demikian, tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap orang lain, tidak jujur terhadap orang tua, kalian sudah ikut meramaikan yang namanya korupsi. Kita lanjut sekarang. Oke. Setelah kita mengenal, setelah kita memahami tentang pengertian dari korupsi itu sendiri, kita berlanjut ke dampak dari perilaku atau tindak pidana korupsi. Nah, di sini dikatakan bahwa korupsi itu adalah tindak pidana. Otomatis kalau yang disebut dengan tindak pidana, maka korupsi itu sangat dilarang. Korupsi itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena merugikan semua orang, bukan hanya kita, negara kita pun ketika misalkan ada seorang yang korupsi terhadap pemerintahannya, maka negara pun akan sangat dirugikan. Oke, kita belajar tentang dampak dan perilaku dan tindak pidana korupsi. Oke, ini 7 bentuk korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini bentuk-bentuk korupsinya. Kalian dengarkan baik-baik, kalian catat baik-baik, ya. Dan nanti ketika kalian melihat hal seperti itu, kalian harus bisa mencegahnya, harus bisa menjauhkan dari kehidupan kalian supaya kalian tidak termasuk orang-orang yang pandai melakukan korupsi. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, 7 bentuk korupsi tersebut adalah yang pertama, merugikan keuangan negara. Nah, merugikan keuangan negara itu salah satu tindakan yang masuk ke dalam tindakan korupsi. Nah, merugikan keuangan negara seperti apa? Contohnya adalah melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Banyak para pejabat yang memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan markup. Ketika ada proyek pembangunan gedung atau pembuatan jalan sebagai macamnya, dana yang dipergunakan 1 juta dibilang 2 juta. Dana yang dipakai 1 miliar dikatakan 2 miliar dan sebagainya. Nah, untuk apa? Biasanya kegiatan korupsi ini dilakukan adalah untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, korporasi ini adalah bentuk gabungan dari beberapa orang yang melakukan korupsi secara berjamaah. Nah, menyalahgunakan kewenangan. Contoh nih, gara-gara kalian misalkan suatu saat menjadi seorang pimpinan, kalian dengan seenaknya saja memakai uang negara, menyalahgunakan keuangan negara dan sebagainya, sehingga terjadilah kericuhan-kericuhan, ya, keramaian-keramaian yang mengundang istilahnya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Kesempatan atau sarana yang ada. Oke, itu adalah merugikan keuangan negara. Jadi hal-hal yang dapat merugikan keuangan negara itu, ya, itu masuk ke dalam tindak korupsi yang pertama. Oke, tindak korupsi yang selanjutnya adalah, nah ini nih, gambarnya aja udah jelas gitu ya.
ada gambar ini manusia atau apa ya? Ini gambar manusia ya, atau gambar karikatur manusia yang disuapin uang segepok ya, uang segepok. Jadi kalau misalnya kita lihat uangnya 100 ribuan satu gepok, ini disuapkan ke mulutnya. Nah, ini suap menyuap ini adalah masuk ke dalam tindak korupsi. Nah, apa itu suap menyuap? Suap menyuap itu adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada, nah di sini ada PNS nih. Jadi bisa nggak misalkan kita mendefinisikan hanya PNS saja? Kalau menurut saya nggak PNS saja. Kepada semua orang yang mempunyai istilahnya kedudukan, yang memiliki istilahnya aturan-aturan tertentu, dia bisa saja memiliki istilahnya kesempatan untuk melakukan yang namanya suap menyuap. Jadi di sini kita garis bawahi PNS di sini bukan hanya PNS saja, tapi semua orang yang istilahnya akan memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi. Ya, kita ulang lagi. Jadi suap menyuap itu adalah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, kita ganti ya, jangan PNS saja. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ya. Jadi ketika kita misalkan punya keinginan, misalkan saya ingin menitipkan anak saya misalkan supaya bisa bekerja di sebuah instansi pemerintahan, supaya menjadi seorang PNS, ya, gara-gara anaknya supaya menjadi PNS, maka dia berani mengeluarkan sejumlah uang untuk menutupi orang-orang supaya anaknya bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, itu masuk ke dalam hal suap menyuap. Atau yang lainnya, misalkan ketika ada orang yang bermasalah, ketika orang yang bertindak misalkan kejahatan, dia mengenal yang namanya hakim, dia suap hakimnya supaya bisa membenarkan anaknya yang bersalah menjadi tidak bersalah. Itu pun termasuk ke dalam kegiatan suap menyuap. Ya, itu suap menyuap. Itu nggak boleh. Ya, contoh yang lainnya misalkan ketika suatu saat kalian misalkan dapat nilai yang rendah, dapat nilai yang tidak memenuhi KKM, supaya nilai kalian menjadi besar, misalkan kalian berpura-pura memberikan sesuatu kepada gurunya, misalkan, Pak, Bu, ini pemberian dari saya kasih ibu misalkan uang 500 ribu atau 1 juta asalkan saya bisa naik kelas. Nah, itu pun masuk ke dalam tindak suap menyuap. Ya. Nah, secara tidak sadar kita sudah banyak melakukan tindakan korupsi sebenarnya. Ya. Gitu. Contoh yang lainnya misalkan ketika ibu kalian, bapak kalian menyuruh kalian supaya belanja misalkan. Belanja sesuatu ke toko atau ke warung, kalian dengan enaknya, dengan santainya menjawab pada orang tua kalian, bolehlah saya beli sesuatu asal, nah gitu ya, boleh saya beli sesuatu asal jajan, nah gitu ya, atau asal saya belikan sesuatu. Nah, itu pun masuk ke dalam tindakan suap menyuap sebenarnya. Jadi nggak boleh ya buat anak-anakku sekalian, ya siswa-siswi SMK 1 Cijati yang segera akan menjadi siswa-siswi SMK 1 Cijati secara resmi setelah MPLS ini, jangan sekali-kali ketika kalian disuruh orang tua, kalian memberikan syarat. Nah, syarat tersebut itu masuk ke dalam contoh suap menyuap. Kita lanjut sekarang. Yang ketiga, ya tadi kan kita mengenal ada 7. Nah, yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Ini hampir sama dengan tadi yang saya jelaskan, misalkan seorang kepala sekolah, atau seorang RT, atau seorang kepala desa, seorang camat, ingin meloloskan sesuatu, misalkan, sehingga dia bertindak seenaknya karena dia seorang pimpinan, karena dia seorang pejabat di daerahnya, misalkan, dia dengan semena-mena mengatur atau istilahnya merusak, menggelapkan apapun yang menjadi aset negara. Nah, di sini sudah ada pengertiannya bahwa penyalahgunaan jabatan itu adalah pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan, merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Untuk apa kira-kira? Ya, ini untuk kepentingan diri pribadi. Ya. Punya siapa? Punya negara. Di sini katakan adalah pejabat atau PNS. PNS itu kan pejabat negara. Pegawai negeri sipil itu adalah pejabat negara, pejabat yang memang sudah dibayar oleh negara, yang memang dia menduduki sebuah instansi yang dimiliki oleh sebuah negara. Jadi penyalahgunaan jabatan nggak boleh.
Jadi suatu saat kalian menjadi seorang ketua kelas misalkan. Nah, ketua kelas supaya kalian misalkan apa menjadi ketua kelas. Suatu saat kalian bertindak misalkan mengambil barang-barang yang ada di kelas, karena kalian sebagai seorang ketua kelas, kalian dengan enaknya mengambil barang-barang punya kelas, misalkan mengambil sapu lah, mengambil pot bunga lah, atau apapun, gara-gara kalian misalkan menjadi seorang ketua kelas misalkan, itu nggak boleh ya. Oke, lanjutnya, nah yang keempat ya, yang keempat adalah pemerasan. Ini pemerasan adalah juga salah satu tindak dari korupsi. Nah, ini salah satu tindakan korupsi itu ternyata bukan hanya penggelapan dana atau penggelapan uang saja, ternyata memeras pun ini masuk ke dalam tindakan korupsi. Ingat, kita sudah atau sering mendengar berita-berita bahwa seorang anak sekolah atau seorang peserta didik memalak adik kelasnya, meminta uang jajan. Nah, ini juga salah satu tindakan korupsi yang harus kita cegah, yang harus kita jauhi. Kita akan dengarkan bahwa pengertian pemerasan di sini adalah seorang PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Ya, jadi bukan hanya PNS saja, kita pun bisa saja melakukan yang namanya tindakan pemerasan ini. Ya, secara melawan hukum. Melawan hukum itu artinya adalah ketika kita memalak seseorang, otomatis kita sudah melawan hukum. Atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, tentunya untuk diri sendiri. Beda dengan misalkan film Joro gitu ya. Film Joro walaupun misalkan dia memalak atau mencuri lalu dibagikan kepada orang-orang miskin, tapi tetap saja dengan cara yang salah, seorang Joro tetap saja dikatakan salah. Gitu ya. Kenapa? Karena memang caranya yang tidak sesuai. Kita lanjut, yang selanjutnya, tindakan korupsi, contoh dari tindakan korupsi selanjutnya adalah kecurangan. Curang nih. Ya. Misalkan gini, kalian misalkan melakukan penilaian akhir semester atau PAS atau PAT, penilaian akhir tahun. Supaya kalian misalkan bisa mengerjakan soal, akibat kalian tidak pernah belajar, akibat kalian tidak punya catatan untuk belajar di rumah dan sebagainya, sehingga kalian berusaha membuat contekan-contekan. Kalian simpan di saku kalian, ketika guru atau pengawas tidak ada di kelas, kalian buka contekannya, kalian catatkan di lembar jawaban kalian. Nah, ini masuk ke dalam kecurangan. Orang yang belajar dari sebelumnya misalkan dengan mati-matian belajar, dia tidak bisa menjawab, kalian yang tidak pernah belajar dengan seenaknya, kalian membuka contekan, dan kalian mengisi jawaban tersebut. Ayo, siapa yang suka nyontek nih di sini? Awas ya. Kalian sudah dewasa, sudah menjadi siswa SMK sekarang, jangan sampai kalian mendidik kalian sendiri dengan hal-hal yang curang. Walaupun misalkan, Pak, kalau nggak nyontek saya nggak bisa naik kelas, kalau nggak nyontek saya nggak bisa dapat nilai gede. Ya, itu resikonya. Tidak ada sesuatu yang kalian dapatkan itu tanpa adanya pengorbanan. Makanya harus berkorban. Berkorban waktu, berkorban modal, berkorban dan sebagainya. Untuk apa? Ya, tadi. Jangan sampai tindakan kalian yang kalian lakukan sehari-hari itu ternyata dikategorikan sebagai tindakan korupsi. Ya. Atau contoh yang lainnya, misalkan kalian disuruh mengumpulkan sejumlah uang misalkan oleh guru kalian untuk praktek. Misalkan kalian diminta uangnya 10.000. Bilang ke orang tuanya 20.000 atau 30.000 gitu ya. Walaupun orang tua kalian, tetap saja itu adalah salah satu benih-benih dari tindakan kecurangan yang masuk ke dalam tindakan korupsi. Oke, tindakan kecurangan di sini, ini sudah ada di bawah pengertiannya. Bahwa kecurangan itu adalah pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Nah, ini contoh ya, gambarnya ini sebagai pelengkap saja ya. Ini gambar jalannya sih bagus, tapi kok di sini gambarnya seperti ini. Nah, artinya di sini apa? Di sini ada tindakan kecurangan bagaimana untuk mengurangi biaya atau beban biaya membuat jalan ini supaya murah, supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga kekuatan dari jalan ini tidak bisa dipertahankan. Ini curang. Banyak terjadi. Contoh di kita nih. Negara sudah banyak menggelontorkan uang
besar-besaran untuk membangun infrastruktur jalan, tapi ternyata jalan yang dilalui oleh kita cuma bertahan beberapa bulan, beberapa tahun, udah rusak lagi. Nah, ini pun salah satu tindakan dari kecurangan tentunya. Ya, awas kalian jangan sampai terbiasa dengan tindakan yang namanya main curang dalam olahraga, dalam keagamaan, dalam apapun itu. Ya. Selanjutnya adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini pun bentuk atau istilahnya bentuk korupsi yang selanjutnya. Jadi korupsi pengadaan barang dan jasa biasa melakukan markup. Harga 1.000 dibilang 2.000, harga 5.000 dibilang 10.000 gitu ya. Nah, bentuk pengadaan korupsi dalam pengadaan barang jasa ini adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau untuk dirinya pribadi, gitu ya. Sama ya, antara curang, kelapan, pengadaan barang dan jasa dikorupsi, yang harusnya pengadaan barangnya 10 dimasukkan 5, yang harusnya 20 diberikannya 10 gitu ya. Itu sama, yang namanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa itu pun masuk ke dalam tindakan korupsi. Oke, selanjutnya adalah gratifikasi. Nah, kalian tahu gratifikasi? Ya, gratifikasi itu sebuah pemberian yang diberikan atau diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Maksudnya gini, kalian memberikan sesuatu itu dengan alasan sesuatu hal yang bisa menguntungkan kalian. Contoh misalkan banyak pejabat yang mau datang ke tempat kita, misalkan ya, misalkan seorang pejabat daerah nih, bupati seorang atau bukan bupati, seorang misalkan dari pejabat inspektorat misalkan mau mengecek keuangan suatu instansi misalkan. Nah, biasanya ketika tahu bahwa ada pejabat yang mau datang ke sebuah instansi, ya, si kepala instansi tersebut biasanya, ya, ini sudah biasa karena sudah biasa di kita. Biasanya dia menyiapkan sejumlah uang. Kenapa dia harus menyiapkan sejumlah uang? Ya, menyiapkan makanan-makanan yang lengkap, menyiapkan hadiah-hadiah yang banyak. Untuk apa kira-kira? Ini adalah semata-mata untuk menutupi segala kekurangan atau segala kesalahan-kesalahan yang sempat dibuat di dalam instansi tersebut. Supaya ketika ketahuan, ketika terbongkar oleh si tim penyurvei atau oleh pejabat yang datang ke instansi tersebut, itu tidak disalahkan. Atau cenderung untuk ditutupi, sehingga dia minta sejumlah uang atau diberikannya sebuah hadiah-hadiah sehingga orang yang tadinya akan marah itu menjadi tidak marah. Nah, ini adalah juga tidak boleh dilakukan. Ini juga masuk ke dalam tindakan yang namanya tindakan korupsi. Jadi gratifikasi namanya. Ya. Makanya ramai dibicarakan ya bahwa pejabat tidak boleh menerima parsel. Kenapa tidak boleh menerima parsel? Karena parsel ini pun masuk ke dalam tindakan gratifikasi. Tidak boleh menerima amplop. Suka ada pejabat yang datang ke sebuah instansi dikasih amplop. Nah, ini pun amplop ini adalah sebuah gratifikasi sebenarnya. Ya. Sebenarnya nggak boleh, menurut kode etiknya nggak boleh ketika ada pejabat itu dikasih amplop oleh kita. Kita maksain diri minjem uang supaya pejabat itu menjadi baik terhadap kita, itu adalah juga termasuk tindakan gratifikasi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ketika ada sebuah instansi yang tidak memberikan amplop, tidak memberikan hadiah, maka si pejabat ini akan memperlakukan instansi ini dengan beda dengan sebuah instansi yang memberikan hadiah atau memberikan amplop kepadanya. Tentu beda. Kenapa beda? Karena satu instansi yang satu dia memberikan hadiah, sedangkan instansi yang lain tidak memberikan hadiah. Kalian pun secara hati nurani, contoh misalnya ketika ada seorang teman yang si A misalkan sering memberikan makanan, sering memberikan jajan ke kalian, misalkan berbagi jajanan dengan kalian, sedangkan yang satu lagi teman kalian misalkan tidak pernah sama sekali memberikan jajanannya ke kalian, tidak sama sekali pernah berbagi jajanan dengan kalian. Maka otomatis kalian akan lebih senang berteman dengan orang yang memang suka berbagi jajanan dengan kalian. Nah, itu pun sama. Nah, ketika pejabat seperti itu, maka itu menyalahi aturan.
hal-hal pemberian yang kita lakukan terhadap pejabat-pejabat tersebut itu masuk ke dalam tindakan gratifikasi, dan itu merupakan salah satu tindakan korupsi. Jadi nggak boleh kalian memberikan sesuatu dengan iming-iming supaya kalian misalkan dapat bantuan, supaya kalian misalkan dapat pertolongan dari orang tersebut. Ya, dari seorang pejabat tentunya, bukan dari orang yang bukan pejabat, dari seorang pejabat, seorang pejabat pemerintahan, supaya bisa misalkan melancarkan segala urusan kalian, itu masuk ke dalam tindakan gratifikasi. Nah, gratifikasi ini masuk ke dalam tindakan korupsi. Oke, kita bahas gratifikasi lebih jauh lagi. Gratifikasi itu adalah uang, barang, rabat atau diskon, komisi. Nah, ini masuk ya. Pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dinas, banyak ya. Ketika misalkan sebuah perusahaan supaya bisa bekerja sama dengan dinas-dinas tersebut, maka si perusahaan tersebut menjanjikan sebuah hadiah, tiket perjalanan dinas. Wah, ke Bali misalkan 1 minggu gratis. Nah, ini salah satu gratifikasi juga. Fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Sekarang kan kita mengenal gratifikasi itu tidak terlihat. Sekarang semuanya serba elektronik. Ada aplikasi-aplikasi yang didukung oleh gadget atau oleh perangkat-perangkat yang sehari-hari kita pakai sehingga tidak terlihat. Atau tanpa sarana elektronik di sini. Ya, jadi boleh pakai elektronik atau tanpa sarana elektronik. Itu masuk ke dalam gratifikasi. Jadi bentuknya boleh uang, boleh barang, boleh diskon, ya. Diiming-imingi diskon supaya si perusahaan atau si instansi ini mau membeli ke perusahaannya. Ya, komisi, ya, tenanglah, cincailah, Bapak dapat komisi dari saya asal, nah itu ya, itu gratifikasi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mengenal 7 dari tindakan-tindakan atau dari perlakuan tindakan yang masuk ke dalam tindakan korupsi ini, ya, kita sekarang berlanjut ke nilai-nilai anti korupsi. Oke, nilai-nilai anti korupsi. Apa sih nilai-nilai? Nilai-nilai di sini adalah berarti ada suatu hal. Ada suatu kemungkinan dampak positif, dampak negatif dari yang namanya korupsi. Maaf, bukan dampak positif. Kalau korupsi itu nggak ada dampak positif, tentunya dampaknya dampak negatif. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam anti korupsi ini kira-kira apa? Nah, ketika kita belajar atau berani menyebutkan anti korupsi, nah ini dampak positifnya. Tapi korupsinya tidak ada dampak positifnya, tapi dampaknya negatif terus. Tapi kalau kita sudah berniat melakukan yang namanya anti korupsi, maka ini dampak positifnya. Oke, nah nilai-nilai dari anti korupsi ketika kita sudah meniatkan dalam diri kita bahwa kita ini seorang yang anti korupsi, maka akan timbul rasa-rasa atau akan timbul perasaan yang ada dalam diri kita. Nah, di sini sudah dirangkum ada 9. Di antara yang pertama munculnya sifat jujur. Ya, jujur terhadap orang lain. Jujur kita dapat uang berapa, dikeluarkannya juga berapa, kita jujur, semua transparansinya ada, sehingga tidak muncul perpecahan, tidak muncul istilahnya tindakan-tindakan yang merugikan untuk perusahaan, merugikan untuk diri pribadi dan sebagainya. Munculnya kepedulian, ya, peduli terhadap sesama, tidak memperkaya diri sendiri, karena misalkan dalam suatu instansi itu semuanya timbul. Semuanya punya pekerjaan, semuanya punya tujuan yang sama, sehingga timbullah kepedulian. Tidak ada istilah memperkaya diri sendiri. Ya. Ada kemandirian di situ. Ya, ketika kita sudah belajar yang namanya anti korupsi, kita bisa mandiri. Karena segala sesuatu itu kita tidak bisa didapatkan dengan cara yang instan. Ya. Setelah kemandirian muncul juga kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga timbul yang namanya keadilan. Nah, 9 nilai-nilai dari anti korupsi ini akan muncul, akan hadir dengan sendirinya di diri kalian, ya, ketika kalian sudah menjadi pribadi yang anti korupsi. Ya, jadi kalian mau jujur, pasti mau dong. Mau peduli, pasti juga mau. Mandiri juga, ya, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan lainnya. Ini adalah hal-hal positif yang harus dimiliki oleh jiwa-jiwa muda seperti kalian. Nah, selamat datang nih kalian yang ada di SMK sekarang.
Ya, jadilah kalian seorang pribadi yang jujur, peduli, mandiri, ya, pekerja keras, tanggung jawab, disiplin, ya, sederhana, tidak terlalu bermewah-mewahan, karena sekolah itu bukan tempatnya untuk bermewah-mewahan. Sekolah itu adalah tempatnya untuk menuntut ilmu. Jadi kesederhanaan adalah salah satu yang bisa menyamakan, ya, antara orang yang berada dengan orang yang kurang berada. Munculnya keberanian, munculnya keadilan, sehingga terjadilah tatanan hidup yang normal, tatanan hidup yang layak, tatanan hidup yang memang menjadi tatanan yang diidam-idamkan oleh negara kita, negara Indonesia. Kita lanjut sekarang. Nah, setelah kita mengenal nilai-nilai untuk kita yang menggembar-gemborkan anti korupsi, kita lanjut ke bagaimana sih cara memberantas korupsi. Ya. Nah, di sini gambarnya ada ya, gambar orang yang sedang memegang senjata. Lalu di situ ada satu lagi seorang prajurit yang sedang menelpon. Ada tulisan sebelah sana Gan katanya. Ya. Kalau misalnya seperti ini, ya enak. Ada yang korupsi, tembak, jedor, matilah gitu ya. Oke. Di sini ada edukasi, perbaikan sistem dan penindakan. Jadi cara untuk memberantas korupsi itu salah satunya adalah dengan edukasi dulu. Dengan pendidikan dulu. Dengan pengenalan dulu, dengan sosialisasi dulu. Apa itu korupsi? Nilai-nilai dalam anti korupsi itu apa? Contoh-contohnya korupsi itu apa saja? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan dari awal, saya sudah edukasikan ke kalian, ya, teman-teman yang masih segar-segar, ya, anak-anakku sekalian. Saya sudah mengedukasi kalian dengan mengenalkan apa itu korupsi, tindakan anti korupsi itu seperti apa. Ya. Nah, setelah kalian nanti mengetahui, mengenal, dan juga salah meresapi, oh ternyata seperti ini tindakan korupsi, maka lakukanlah yang kedua, itu perbaikan sistem, perbaiki, evaluasi. Yang asalnya tadi kalian suka mencontek, jangan mencontek lagi. Yang biasanya kalian sudah suka memalak terhadap adik kelas, misalnya untuk jajan kalian, jangan lagi seperti itu. Perbaiki sistem kalian. Jangan dilanjutkan. Jangan sampai kalian sekarang tahu ilmunya, tahu tentang pengertiannya, tapi tetap saja kalian memperlakukan hal seperti itu. Ya. Dan setelah kalian melakukan perbaikan sistem, adanya yang disebut dengan penindakan. Ketika ada orang yang melakukan hal seperti itu, ingatkan oleh kalian. Jangan takut, jangan malu. Ya. Ketika ada orang yang berbohong terhadap misalkan kegiatan penggalangan dana, misalkan, kalian tindak, kalian kasih tahu, kalian omongkan. Jangan sampai kalian diam saja, berdiam diri ketika ada orang yang melakukan tindakan korupsi, kalian diam diri saja. Ya. Karena kalau misalkan tanpa ada penindakan, maka tindakan korupsi ini akan menjadi sebuah kebudayaan, akan menjadi sebuah penyakit yang sangat susah sekali untuk dihilangkan. Dan terbukti negara kita, negara Indonesia adalah salah satu negara yang korupsinya paling banyak. Kenapa paling banyak? Ya tadi, kita mulai dari edukasi, kita mulai perbaikan sistem. Mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang besar, supaya kalian nanti menjadi pribadi yang baik. Negara kita menjadi negara yang kuat, negara yang anti korupsi. Ya. Oke. Ini ya. Edukasi anti korupsi. Berani jujur adalah langkah awal berantas korupsi. Kejujuran memang biasa mendapatkan dampak yang negatif. Ya. Kalau orang pacaran, ketika ada pacarnya jujur, ya, maka biasanya terjadi perpecahan, terjadi putus antara pacarnya. Padahal dia sudah berkata jujur. Ya. Walaupun itu menyakitkan, tapi dengan kita berkata jujur, maka ketenangan, ya, kesalahpahaman, itu kan terhindar kesalahpahamannya. Kenapa? Karena kita sudah jujur. Ketika pacar kalian sudah memutuskan kalian, ternyata dia tahu bahwa kalian berbicara jujur, maka otomatis bisa saja pacar kalian balik lagi pada kalian. Ya. Oke. Berani jujur adalah langkah awal. Jadi
Jadilah orang yang jujur, jadilah siswa yang jujur, supaya apa? Supaya kalian adalah menjadi pribadi-pribadi yang anti korupsi. Jujur itu bisa diartikan atau bisa dikategorikan integritas diri, kekuatan diri untuk tidak tidak terombang-ambing ke sana ke sini, tidak bisa diakalin oleh orang lain. Itu ya, integritas diri harus kuat. Teladan keluarga dan juga budaya organisasi. Biasakan dalam hal-hal 3 ini, integritas diri, teladan keluarga, budaya organisasi. Lakukan hal-hal kalian berani jujur. Ya. Nah, perbaikan sistem. Apa itu perbaikan sistem? Perbaikan sistem dimulai dari kalau misalkan perbaikan sistem untuk sekupnya negara, dimulai dari peraturan perundang yang berlakunya harus kita tanamkan, harus kita praktekkan dengan baik. Memperbaiki cara kerja pemerintah atau birokrasi menjadi simpel dan efisien, ya, tidak terlalu rumit, supaya kita mudah untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas negara. Ya. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Nah, jangan sampai banyak ya di kita di instansinya dikasih fasilitas mobil. Nah, jangan bangga dengan fasilitas mobil yang diberikan oleh negara, karena itu milik rakyat loh, bukan milik pribadi, milik rakyat. Jadi nggak boleh kendaraan-kendaraan milik pemerintah atau milik milik dari anggaran dana pemerintah itu dipakai untuk keperluan pribadi. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Sama ya. Etika profesi, tata tertib kita punya di sekolah, ya. Ada sanksinya juga tegas. Siswa kita nih, Pak Dedi, nanti akan menindak tegas kalian yang melanggar tata tertib. Kenapa? Karena melanggar tata tertib itu adalah salah satu tindakan korupsi juga, ya. Dan itu juga perbaikan sistem juga. Tanpa adanya sanksi yang tegas, ya pada tidak ada penindakan. Kalau tidak ada penindakan, maka kita tidak bisa memberantas yang namanya korupsi. Nah, selanjutnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Apa itu good governance? Good governance itu adalah prinsip-prinsip yang menurut aturan baik, prinsip-prinsip yang ketika suatu instansi, suatu organisasi itu bertindak dengan baik, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku tentunya. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Itu perbaikan sistem. Teknologi-teknologi yang ada di kita dimanfaatkan dengan baik untuk mencegah yang namanya korupsi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi kira-kira? Mudah-mudahan jawaban kalian mau ya, walaupun saya tidak bisa mendengarkan kalian apakah jawabannya mau atau tidak. Yang jelas, menurut saya jawaban yang paling ramai ketika saya tanya, mau nggak kalian memberantas korupsi? Pasti banyak yang berteriak mau. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, tepuk tangan buat kalian. Nah, ketika ditanya seperti ini, ya saya yakin semua jawaban yang dikeluarkan dalam hati nurani pasti mau, ya. Walaupun misalkan mau tapi takut, mau tapi malu, mau tapi nggak tahu dan sebagainya, ya. Tapi dengan kata malu, dengan mau, maka itu sudah menjadi dasar kalian bahwa kalian tidak bisa membohongi diri kalian sendiri. Gitu. Oke, bangkit, lawan korupsi sekarang juga. Ya, jangan sampai kalian ini apaan sih materinya tentang anti korupsi, ya. Ini bukan materi yang sangat rendah loh, ini materi yang sangat tinggi, ini memerlukan pemahaman yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ini menyangkut dari kemajuan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Bangkit, lawan korupsi sekarang juga. Jika ada orang yang berlaku korupsi, tindak oleh kalian, ya. Berbuatlah jujur, berbuatlah mandiri, berbuatlah disiplin, hanya semata-mata untuk menghilangkan yang namanya korupsi. Oke, hal-hal yang menjadi pembenaran. Apa maksudnya nih? Hal-hal yang menjadi pembenaran diantaranya sekedar ucapan terima kasih, lumrah dan wajar, memuliakan tamu, adat ketimuran, uang pulsa, sekedar makan, membina hubungan baik dan lain-lain. Ini adalah tindakan-tindakan yang istilahnya ketika kita berbuat korupsi, ya,
Pembenaran-pembenaran ini biasanya ketika diingatkan, maka orang cukup hanya terima kasih sudah mengingatkan saya. Cukup sih seperti itu. Ya. Orang ketika kita ingatkan bahwa kamu jangan korupsi, oh iya terima kasih saya sudah diingatkan. Itu hanya dalam ucapan saja. Ya. Atau hal yang benar yang lainnya adalah, ada itu udah lumrah, udah wajar. Apa-apalah, udah wajar inilah. Seorang pimpinan misalkan mengambil uang lebih gede daripada bawahannya udah biasa, udah wajar lah itu. Memuliakan tamu, banyak pejabat-pejabat yang datang ke daerah-daerah, maka dengan dengan segala pengorbanan yang ada, semua diada-adakan hanya untuk memuliakan pejabat yang ada datang ke rumah kita. Adat ketimuran, kita kan orang Sunda, kita kan orang Indonesia, maka ketika ada orang yang istilahnya datang ke rumah, kita muliakan. Tapi kok kenapa orang yang biasa saja nggak pernah kita muliakan gitu, nggak pernah kita pasang red carpet gitu atau karpet merah untuk istilah menyambut tamu kita yang akan datang, tapi bukan pejabat gitu ya. Jadi adat ketimuran itu sudah menjadi pembenaran. Kan kita orang timur. Sehingga ketika ada pejabat datang ke daerah itu, wah ramai-ramai gitu disambut. Padahal pejabat itu adalah sebagai apa kira-kira pejabat itu? Pejabat itu adalah sebagai istilahnya dia sebagai pegawai kita sebenarnya, ya. Karena dia itu digaji oleh kita, oleh rakyat. Sehingga pejabat itu adalah pelayannya kita sebenarnya, bukan kita kita melayani mereka, tapi mereka yang harus melayani kita. Uang pulsa atau sekedar makan, ini sudah menjadi pembenaran juga. Apalah, kasih pulsa nih, kamu nggak boleh bilang-bilang ya, saya kasih pulsa. Udah dikasih pulsa, udah diem. Tadi sekedar dikasih makan, diem gitu. Atau apalah, dia melakukan korupsi, karena dia pimpinan, kita supaya tidak ada kejelekan di antara kita, saya nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Ini juga pembenaran, nggak boleh dilakukan. Ketika ada seorang pejabat, siapapun dia, orang tua kita atau siapapun, ketika dia melakukan korupsi, ingatkan oleh kita. Jangan sampai akibat atau gara-gara supaya membina hubungan baik, tidak mau ada percekcokan, tidak mau ada perdebatan, kita diam saja. Ini adalah hal-hal yang menjadi pembenaran dalam tindakan-tindakan korupsi kita. Nah, ini salah satu contoh orang yang sudah korupsi menjadi tahanan KPK gitu ya. Dia bisa senyum, masih bisa senyum. Oke. Nah, ini gratifikasi, menjadi suap, berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Ya. Sehingga dia dilulukan dan dia diam saja di atas kursi. Nah, ini gratifikasi dan konflik kepentingan. Nah, gratifikasi kepentingan pribadi, konflik kepentingan, korupsi terkait gratifikasi, ya. Hubungan afiliasi untuk memutus hubungan pribadi, penyelewengan wewenang dan sebagainya. Semuanya hal yang dilakukan ini wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Gratifikasi apapun bentuknya, apakah bentuk untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok atau kekerabatan atau kedinasan lainnya, nggak boleh dilakukan. Maka wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Ya. Konflik kepentingan dalam gratifikasi itu apa kira-kira? Adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pengambilan keputusan. Ya. Akibat seorang pimpinan yang mendapatkan hadiah, mendapatkan amplop tadi dari sebuah instansi, sedangkan dari instansi yang lain tidak memberikan amplop, maka di sini akan terjadi konflik kepentingan. Si perusahaan yang memberikan hadiah dikasih bantuan terus oleh si pejabat tersebut, misalkan dikasih perlakuan yang istimewa oleh si pejabat ini karena dia sudah memberikan amplop sebagainya. Sedangkan yang tidak memberikan amplop dia biarkan begitu saja. Selanjutnya adalah penyebab timbulnya konflik kepentingan yang berpotensi mendorong terjadinya tindak pidana korupsi. Itu gratifikasi. Terus konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan wewenang, mempunyai atau diduga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Tadi ya, seperti yang kita contohkan dari awal,
Saya gambarkan dari awal, sebuah instansi yang suka memberikan hadiah, suka memberikan amplop atau apapun, dengan sebuah instansi yang tidak pernah memberikan amplop atau tidak pernah memberikan gratifikasi, itu akan terjadi perbedaan dari perbedaan dari perlakuan orang tersebut. Oke, ini konflik kepentingan dalam gratifikasi. Gratifikasi dapat membawa kepentingan terselubung. Ini ya, apalagi sudah terselubung atau sudah terselubung ini sudah merajalela, sudah mewabah, dan ini sudah berjamaah. Dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu. Ya, jadi tidak independen, dia memihak. Nggak boleh memihak. Seorang PNS atau seorang pejabat itu tidak boleh memihak salah satu. Harus semuanya rata, sama rasa. Gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara. Sama juga, gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi dan lain-lain. Nah, ini bisa kalian pahami dengan baik, bisa kalian lakukan dengan baik. Tujuan-tujuan dari gratifikasi atau manfaat-manfaat gratifikasi seperti apa, manfaat negatif, dampak negatifnya seperti apa. Oke, alat ukur gratifikasi itu apa saja? Ada 6 alat ukur, dimulai dari motif, kesetaraan, relasi kekuasaan, konflik of interest, cara memberi, dan kewajaran. Apa itu motif? Motif itu apakah pemberian tersebut untuk memenuhi keputusan PNS atau pejabat untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tupoksinya? Itu dari motifnya. Ini alat ukurnya. Jadi alat ukur itu adalah sebagai seorang penindak, maka kita harus tahu alat ukurnya. Jadi alat ukurnya ada 6 di sini. Dari motifnya dulu kita tanya. Ketika kita menemukan orang yang melakukan gratifikasi, kita tanya dulu, apakah pemberian tersebut mempengaruhi keputusan PNS pejabat tersebut atau tidak? Ketika dia mempengaruhi, ini berarti bermasuk ke dalam gratifikasi. Kesetaraan, apakah pemberian mempunyai hubungan yang setara? Jika tidak, sama dengan gratifikasi atau sama dengan laporkan. Ya. Contoh tadi, perlakuan yang tadi, setara sama atau tidak? Ya, ternyata orang yang banyak memberikan amplop itu beda gitu, dengan orang yang tidak pernah memberikan amplop. Ini gratifikasi. Relasi atau kekuasaan, apakah terdapat kaitan berkenaan dengan atau menyangkut akses ke aset-aset kontrol atas aset sumber daya strategi ekonomi, politik, sosial, budaya yang Anda seperti panitia PBJ, apa itu panitia PBJ, PPK dan lain-lain. Ya. Jadi ini adalah sebuah panitia-panitia tindakan-tindakan korupsi. Konflik of interest. Konflik of interest ini apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masa mendatang? Nggak enak nih karena sudah kenal dan membantu. Sehingga ketika orang tersebut datang, maka kita kasih apa? Ketika orang tersebut bersalah, kita bantu. Ini nggak boleh. Dari gratifikasi itu akan mendapatkan hal seperti itu. Cara memberi, apakah pemberian dilakukan secara terbuka atau tidak? Kalau terbuka berarti bukan gratifikasi, karena diketahui orang lain. Tapi kalau misalkan pemberiannya secara tersembunyi, misalkan secara pribadi, ya ini masuk gratifikasi. Kewajaran, apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensinya wajar secara ukuran masyarakat atau umum? Wajar nggak misalkan seorang pejabat misalkan dikasih uang oleh kita, dikasih amplop oleh kita, oleh kita gitu. Wajar nggak seperti itu? Atau orang yang tidak berada diharuskan atau diwajibkan memberikan hadiah kepada pejabat. Ya, kewajiban kalau misalkan tidak wajar, maka itu gratifikasi. Kalau wajar saja, misalnya cuma beri air minum saja, itu masih wajar. Cuma ngasih makan saja, misalnya itu masih wajar. Karena sebagai orang Islam pun kita punya kewajiban yaitu memuliakan yang namanya tamu. Hadiah legal dengan ilegal. Nah, ini karakteristik dari motif kesetaraan relasi sampai dengan nilai pemberian. Ya, ada yang legal, ada ilegal. Ketika legal, contoh ketika motifnya membina hubungan baik secara sosial. Kita memberikan makan, memberikan minum, memberikan hadiah itu supaya membina hubungan baik secara sosial. Ya, sedangkan yang ilegal itu adalah membina hubungan baik secara jabatan. Nah, ini saya pengen naik jabatan nih. Saya kasih nih hadiah-hadiah, saya kasih amplop-amplop supaya saya naik jabatan, itu nggak boleh. Tapi hanya untuk membina hubungan baik secara sosial itu boleh-boleh saja sebenarnya. Gitu ya. Kesetaraan, kalau yang legal itu setara, sama semua, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Kalau kecil-kecil semua, kalau besar-besar semua. Kalau yang ilegal itu timpang, beda antara yang besar dan yang kecil, beda. Ya.
Relasi, tidak ada relasi kekuasaan, ada relasi kekuasaan. Konflik of interest, tidak ada konflik. Kalau yang ilegal pasti ada, atau potensi konfliknya pasti ada. Cara memberinya terbuka, yang ilegal pasti tertutup, tidak boleh ke orang lain, karena tadi itu ya, karena punya tujuan yang terselubung tadi. Resiprositas, saling memberi dengan jumlah cara ukuran yang sama. Sedangkan ilegal searah dari satu ke yang lain, ukurannya caranya berbeda. Ya, bisa kalian pahami? Ya. Sifat atau hubungan, aliansi sosial, jangka panjang dan ikatan emosional saudara. Ini maksudnya adalah sifatnya hubungannya itu supaya kita memanjakan sifat sosial kita jangka panjang ke depan, ya. Supaya misalkan kita bisa kerjasama dengan baik, itu boleh saja. Sedangkan yang ilegal itu paternalistik, jangka pendek dan transaksional. Jadi ada perlakuan transaksional, maka suka ada penggerebekan seorang pejabat digerebek oleh KPK. Kenapa? Karena sedang melakukan transaksi penyuapan dan sebagainya. Ini tidak boleh. Akuntabilitas, artinya akuntabilitas itu tercatat. Ya, ada kwitansinya. Nih, saya memberikan sejumlah uang kepada pejabat A dengan sejumlah uang segini. Tercatat. Sedangkan yang ilegal itu tidak dicatatkan, tidak mau. Seorang pejabat misalkan mendapatkan uang itu dicatatkan di kwitansi. Lalu nilai pemberian, interaksi sosial atau biasa atau umum, itu yang legal. Sedangkan yang ilegal itu lebih kepada nilai moneter, menaikkan harga, menaikkan tingkat supaya dia mendapatkan hal-hal secara pribadi. Oke, kita lanjutkan. Pengendalian individu. Nah, pengendalian individu itu bisa berupa self-assessment sederhana yang dapat digunakan oleh masing-masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi. Jadi ini sebenarnya ketika kita mendapatkan orang yang sedang memberikan hadiah kepada kita, atau memberikan amplop kepada kita, memberikan uang kepada kita, ketika kita menjadi seorang PNS atau pejabat negara, maka di sini pengendalian individu itu mutlak harus ada. Ya, self-assessment di sini adalah penyelenggara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi. Bagaimana dia menindaklanjuti ketika ada orang yang memberikan suap kepada dia, ada orang yang memberikan hadiah kepada dia yang iming-iming sesuatu, maka pengendalian dirilah yang harus kuat. Maka ini pengendalian diri harus kalian miliki dari sekarang sekuat-kuatnya supaya kalian bisa istilahnya menampik atau menolak godaan-godaan yang bisa menjerat kalian kepada tindakan korupsi. Selanjutnya adalah dengan melakukan asesmen amati. Jadi yang pertama tadi adalah self-assessment sederhana, artinya dengan sendirinya. Yang kedua adalah melakukan asesmen amati. Diharapkan PNS dan penyelenggara yang dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan pada pemberian gratifikasi. Apakah harus segera menolak atau dapat menerima untuk kemudian dilaporkan kepada KPK. Jadi ini tindakan yang memang harus dilakukan oleh orang yang istilahnya punya jabatan-jabatan tertentu yang memang memiliki keberanian yang khusus atau keberanian yang kuat ketika dia mau melaporkan yang namanya tindakan-tindakan gratifikasi ini. Ya, kita mulai dari yang kecil-kecil saja. Oke, gratifikasi bukan melarang seorang memberikan hadiah. Tuh. Tapi yang dilarangnya apa? Jika pemberian sesuatu kepada PNS atau pejabat negara patut diduga mempengaruhi pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan tugas dan fungsinya sekarang dan di kemudian hari. Jadi ketika ada pejabat yang memerintahkan sesuatu kepada bawahannya, kamu harus menyetorkan sejumlah kepada saya. Kalau tidak, kamu tidak akan saya loloskan. Itu udah gratifikasi. Ya. Karena itu adalah tindakan yang dilakukan oleh diri pribadi, bukan berdasarkan undang-undang atau bukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Oke, batasan gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B Ayat 1. Di sini katakan setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang nilainya 10 juta. Ini nilainya 10 juta ke atas nih atau lebih. Pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Ini gratifikasi. Jadi batasnya 10 juta. Ini berarti kalau misalkan ternyata ini bukan gratifikasi, ini bukan suap, itu boleh dihalalkan, dibolehkan. Ini untuk pejabat. Yang nilainya kurang dari 10 juta atau pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Ini masuk juga ya ke dalam yang disebut dengan
batasan gratifikasi. Jadi tadi yang nilainya 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Berarti itu bukan gratifikasi. Jadi batasnya 10 juta. Gitu. Batasnya 10 juta. Terus yang nilainya kurang dari 10 juta, tapi ternyata di situ dikatakan atau sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum, itu masuk ke dalam kalau ada bukti-bukti yang kuat itu juga masuk ke dalam gratifikasi. Ini batasan menurut Undang-Undang tahun 2001 nomor 20 pasal 12B ayat 1. Sanksi. Nah, ini sanksi berdasarkan pasal 12B ayat 2 yang tadi saya sebutkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 bahwa sanksinya adalah pidana penjara seumur hidup ketika orang yang melakukan gratifikasi ini. Ya. Paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit adalah 200 juta dan paling banyak adalah 1 miliar. Nah, ini ya, sangat besar sekali jika kita melakukan gratifikasi atau melakukan pemberian dengan hal-hal yang untuk menguntungkan diri pribadi, maka jangan kalian akan dihadapkan dengan sanksi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu berupa kurungan penjara seumur hidup. Paling singkatnya 4 tahun, paling lamanya 20 tahun. Dan bayar denda paling sedikit 200 juta, paling banyak adalah 1 miliar. Ancaman. Nah, ini ancaman untuk penerima gratifikasi. Jadi yang memberikan kena ancaman, yang menerima pun sama, ya. Yang menerimanya pun sama. Ini untuk penerima nih. Ya. Nah, ini contohnya ada orang yang melaporkan gratifikasi kepada KPK, ya, ada seorang yang membawa dus besar di pundaknya, ya, dilaporkan. Ketentuan pelaporan gratifikasi. Nah, kalau kalian mau melaporkan gratifikasi, penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui UPG. Selambat-lambatnya 30 hari kerja. Artinya adalah ketika kalian mendapatkan hadiah atau gratifikasi, maka jaraknya adalah 30 hari setelah kalian mendapatkan namanya pemberian hadiah tersebut atau pemberian uang tersebut dari orang-orang yang memberikan gratifikasi terhadap kalian. Terhitung sejak gratifikasi itu diterima. Nah, ini adalah hadiah untuk mempengaruhi, ini masuk ke dalam hukum, hadiah mempengaruhi hukum maksudnya, hadiah terima kasih juga, hadiah kedinasan, hadiah upacara resmi, etika dan aturan berlaku. Ya, di atas ini warnanya warna merah. Warna merah ini ya artinya adalah hadiah untuk mempengaruhi tersebut itu masuk ke dalam hukum yang akan ditangani oleh KPK. Sedangkan hadiah terima kasih ini bisa saja terjerat hukum atau masuk ke KPK, atau hadiah terima kasih ini bisa saja dia karena etika, karena aturan atau perilaku tadi, ya. Sehingga ini masuk ke dalam kepedulian, gitu ya. Ada hadiah kedinasan itu tidak masuk ke gratifikasi, ya, karena itu masuk ke dalam etika dan aturan perilaku. Ketika ada orang yang mau pindah jabatan atau ada orang yang mau pindah kedinasan, maka suka memberikan hadiah dari teman-teman atau rekan kerjanya dengan cara terbuka. Itu etika, bukan gratifikasi. Itu masuk ke dalam kepedulian sosial. Atau ada hadiah upacara resmi. Upacara resmi biasanya ada seorang pejabat memberikan hadiah kepada pejabat lainnya, itu pun masuk ke dalam etika. Itu bukan masuk gratifikasi, tapi ke dalam kepedulian. Tapi yang berwarna merah di sini, ya. Ini merah artinya apa? Merah ini artinya ini tidak boleh dilakukan. Hadiah untuk mempengaruhi. Ini masuk ke dalam ranah hukum yang akan ditindak oleh KPK. Sedangkan ini berwarna kuning, berarti hati-hati. Apakah terima kasih ini karena terima kasih sesuatu hal, atau karena terima kasih ini karena ada etika. Ya. Ini berwarna biru. Artinya biru ini berarti ini lebih rendah daripada kuning, berarti ini boleh dilakukan nih, kedinasan. Ya, ini masuknya ke etika. Sedangkan yang hadiah upacara resmi, nah ini ya, hadiah dari upacara resmi ini hijau, artinya ini adalah baik-baik saja, boleh dilakukan seperti itu. Ya, itu gambaran. Jadi kalau misalkan kalian memberikan hadiah untuk mempengaruhi sesuatu, itu masuk ke dalam ranah hukum sehingga akan ditindak oleh KPK. Ya. Oke, ini mekanisme pelaporan. Ketika penerimaan gratifikasi dilakukan, maka laporkanlah ke KPK. Setelah melaporkan ke KPK, maka lanjut akan diproses dan penetapan status, setelah itu penelitian oleh KPK. Keluarlah SK, setelah keluar SK diterima oleh negara atau si penerima. Ini adalah mekanisme pelaporannya. Jadi mekanisme pelaporan ini sangat sederhana, cuman ini biasanya jarang dilakukan oleh orang karena memang gratifikasi ini sekarang sudah membudaya di kita. Ya. Oke, ini mekanismenya. Boleh kalian catat, boleh kalian ingat baik-baik. Mekanisme pelaporannya setelah penerima gratifikasi laporkan ke KPK.
Nah, di sini laporan KPK di sini lalu diproses penetapan status, apakah dia tersangka, terciduk atau tidak tersangka, diteliti oleh KPK, jadilah status. Nah, status di sini apakah dia menjadi seorang yang resmi korupsi atau dia tidak terbukti korupsi. Lalu laporan ini diterima oleh negara atau si penerima. Ya, selesai. Seperti itu prosesnya, alurnya. Konsekuensi hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang terima. Nah, ini ketika kita menerima gratifikasi atau memberikan gratifikasi tidak dilaporkan, apa ancamannya? Ancamannya adalah sanksi pidana, yaitu penjara dan denda yang menyatakan bahwa penerimaan atau pemberian gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak-Pidana Korupsi. Jadi ancamannya adalah sanksi pidana sama. Ketika kita tidak melaporkan, terbukti kita tidak melaporkan, maka kita sudah masuk ke dalam sanksi pidana. Pengelolaan gratifikasi di Kementerian Kesehatan. Ini adalah unit pengendalian gratifikasi Kementerian Kesehatan yang telah dibentuk melalui SK Inspektur Jenderal nomor 1 TPS 17/04/2015 tanggal 30 Juli 10 tentang pembentukan unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tugasnya adalah yang pertama melakukan sosialisasi dan diseminasi tentang pengendalian gratifikasi. Yang kedua, memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS di lingkungan Kemenkes kepada KPK. Ini di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang ketiga adalah membuat pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan instansi. Ya. Ini adalah pengelolaan gratifikasi di Kementerian Kesehatan. Ya, beda lagi dengan di kementerian-kementerian yang lainnya, tapi ini hanya khusus di kesehatan saja. Ini khusus kesehatan sudah membentuk peraturan undang-undangnya. Ya, untuk di instansi yang lain pun sama, ada aturan-aturannya tapi beda dengan yang ini. Itu ya. Ini sistem pengendalian gratifikasi. Yang pertama adalah kumpulan perangkat dan mekanisme pengendalian praktik gratifikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh instansi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawainya dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggap suap. Selanjutnya terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM, organisasi, mekanisme penyebarluasan pemahaman dan mekanisme pemrosesan, pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan instansi. Inilah pengendalian gratifikasinya sendiri. Oke, tata cara pelaporan gratifikasi tadi sudah disampaikan dari awal, maka disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan oleh KPK dengan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan gratifikasi. Ada apa saja formulirnya? Ada 5 formulir. Yang pertama ada nama, alamat, lengkap, penerima dan pemberi gratifikasi. Yang kedua ada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Yang ketiga, tempat dan waktu penerimaan gratifikasi. Yang keempat, uraian jenis gratifikasi yang terima. Dan yang kelima adalah nilai gratifikasi yang diterima. Nah, ini adalah tata cara pelaporan gratifikasinya. Kita lanjut. Ini pemberian pinjaman barang dari rekanan kepada pejabat atau PNS secara cuma-cuma. Pertanyaannya, apakah termasuk gratifikasi? Jawabannya iya. Ketika kita memberikan pinjaman barang kepada pejabat PNS secara cuma-cuma, ya, pinjaman barang kepada PNS secara cuma-cuma, itu termasuk gratifikasi? Ya, benar, itu gratifikasi. Kenapa? Karena biasanya ada kepentingan khusus untuk dia. Mengapa termasuk gratifikasi? Karena rekanan tersebut ada hubungan dengan tupoksi pejabatnya. Jadi dengan dia ada hubungannya sehingga untuk memperlancar pekerjaannya. Rekanan tersebut adalah salah satu supplier di tempat tugas PNS pejabat tersebut yang bersangkutan. Pemberian tersebut dapat mengurangi independensi pejabat PNS dalam melaksanakan tupoksinya. Apa yang dilakukan oleh pejabat tersebut? Yang pertama, tolak dong, dengan cara yang baik. Yang kedua, jika terpaksa menerima, misal diantar ke rumah tanpa pesan Anda, segera lapor ke KPK paling lambat 30 hari seperti yang tadi tercantum dalam undang-undang. Ya. Oke, ini pemberian tiket nonton. Nah, ini juga sama. Apakah termasuk gratifikasi? Ya, itu juga termasuk gratifikasi. Sama, ya seperti tadi caranya. Ini pemberian insentif dari BUMN, dari pihak swasta juga sama. Ya, gratifikasi. Nah, ini pemberian insentif oleh BUMN kepada pihak swasta karena target penjualan tercapai, itu masuk gratifikasi atau tidak? Di sini dikatakan tidak. Kenapa? Karena itu masuk ke dalam bonus. Ya. Mengapa tidak dikategorikan gratifikasi? Karena bukan termasuk pejabat PNS. Pemberian tersebut tidak ada kaitannya dengan tupoksi penyelenggara negara. Apa yang harus diperhatikan dalam konteks tersebut? Satu, ada potensi bahaya jika pemberian tersebut dapat mempengaruhi persaingan usahanya. Kedua, belum termasuk gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 jika tidak terkait dengan PBJ di lingkungan pemerintahan. Penerimaan honor sebagai sumber oleh PNS pejabat dalam suatu acara masuk gratifikasi nggak? Tidak. Jika tidak dilarang dalam kode etik organisasi penyelenggara.
Alasannya, apa yang harus diperhatikan dalam tersebut? Yang pertama, jika diatur dalam kode etik dilarang, maka itu dilarang. Tapi biasanya kalau seorang penerima honor narasumber PNS atau pejabat suatu acara, biasanya itu bukan gratifikasi, itu hanya sebagai istilah tanda terima kasih, dan itu biasanya diberikan secara transparansi dan juga melakukan yang namanya pencatatan. Kemudian souvenir, makanan oleh-oleh dari kawan lama atau tetangga, ini nggak usah, ini bukan gratifikasi. Pemberian oleh rekanan kepada pihak ketiga, ini apa gratifikasi? Ya, ini masuk gratifikasi. Mengapa? Karena pemberian tersebut patut diduga hanya kamuflase, ada maksud tertentu di kemudian hari. Ya, ini contoh-contohnya. Terus pemberian hadiah sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan surat izin dan konsultasi. Ini terima kasih atas pemberian izin atau konsultasi, itu juga gratifikasi. Jadi jangan coba-coba atau jangan salah paham ketika kalian melakukan pemberian sesuatu itu apakah masuk gratifikasi atau bukan. Nah, bagaimana dengan ini? Pemberian parcel, hadiah, pemberian paket wisata, pemberian potongan harga kepada pejabat, pemberian ongkos, hadiah umroh kepada PNS, pemberian hadiah ulang tahun atau sebagainya. Apakah ini gratifikasi atau bukan? Silahkan simpulkan, tentukan oleh kalian. Boleh nanti bertanya jawab dengan pembimbing kalian yang ada di kelas. Apakah ini masuk gratifikasi atau bukan? Ya, boleh ditulis juga sekarang. Tugas untuk kalian. Ya, bagaimana dengan ini? Yang pertama, pemberian parcel dari bawah kepada atasan, apakah itu gratifikasi atau bukan? Tulis alasannya. Ya. Lalu hadiah atau sumbangan saat perkawinan anak pejabat, apakah itu juga gratifikasi atau bukan? Lalu pemberian paket wisata, pemberian potongan kepada pejabat dan sebagainya, pemberian ongkos hadiah atau umroh, pemberian hadiah atau dan sebagainya. Silakan catat oleh kalian, lalu jawab oleh kalian, boleh kalian berdiskusi, dan jadikanlah kegiatan kita kali ini menjadi meriah dengan tidak malu untuk bertanya dan tidak malu untuk mengeluarkan yang namanya pendapat. Oke. Oke, sekian materi dari pengenalan tentang anti korupsi dari saya. Mudah-mudahan tidak puas sampai di sini tentang materi tentang korupsi ini. Kita bisa bertemu di lain waktu. Ya, terima kasih kepada pembimbing, kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.